malam. Pada malam ini kita akan membahas materi dengan judul implementasi kontrak berbasis kinerja atau performance based contract. Baik Pak, mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat untuk membawakan materi malam ini. Baik, ya. Informasi kalau Pak Anu siapa? Belum ada informasi ya, Pak siapa? Iya Ihsan. Pak, dari Pak Ihsan. Beberapa hari yang lalu itu saya sudah hubungi berapa kali, tetapi pertama kan kabarnya beliau undur. Yang kabar kedua beliau lagi yasinan, jadi malam itu beliau sama sekali tidak bisa melaksanakan Zoom. Dan selanjutnya saya hubungi lagi, beliau balas katanya untuk kesempatan membawakan materi benar-benar tidak ada, karena jadwal beliau minggu ini benar-benar padat. Jadi untuk materi di bulan Maret beliau sama sekali tidak bisa untuk membawakan, Pak. Terakhir saya minta materinya belum dibalas, Pak. Ya, alasan saja dia itu. Oke, nanti kita ada. Ya baik, materi malam ini ya, satu materi yang mungkin sebagian sudah mengenal, sudah pernah bersentuhan, mengerjakan. Tentu hal ini bukan hal yang baru ya, tetapi sebagian juga yang baru mendengar ya implementasi kontrak berbasis kinerja, sehingga hal ini perlu kita sharing saja ya, sharing karena kontrak yang berlaku di Indonesia ini masih tergolong kontrak konvensional, di mana kontrak ini khusus ya, kontrak ini khusus kegiatan-kegiatan yang sifatnya meminta ke penyedia, menilai penyedia, mendorong penyedia, termasuk juga berkontrak dengan penyedia yang punya standar atau kinerja yang baik, penyedia yang punya komitmen untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang sudah disepakati bersama. Jadi kontrak berbasis kinerja, performance based contract ya, adalah jenis kontrak dengan sebuah tujuan dan indikator yang jelas yang mendasarkan pembayaran pada pemenuhan indikator kinerja minimum. Artinya ketika kontrak itu kontrak itu antara penyedia dengan pengguna jasa, maka indikatornya sebagai indikator ya menjadi dasar pembayaran, dan indikator ditetapkan yang paling minimum. Nah, inilah perlu para pihak, khususnya pengguna jasa ya, dengan penyedia memastikan indikator kinerja minimum seperti apa. Nah, untuk itu standarisasi inilah yang ditetapkan oleh pengguna jasa. Akan tetapi soal pelaksanaan teknis ya, pekerjaan teknis itu diserahkan sepenuhnya oleh penyedia. Sedangkan standar teknis dan indikator kinerja minimum itu ditetapkan oleh pengguna jasa. Nah, bentuk kontrak yang ada di Indonesia kita ketahui ya. Bentuk kontrak yang Indonesia itu adalah berdasarkan perhitungan metode fixed lump sum price ya, ada unit price. Kalau jasa menggunakan metode jasa, biaya tanpa jasa atau biaya ditambah jasa dan
biaya ditambah jasa pasti. Sedangkan pembayarannya ya adalah bulanan atas prestasi, termin ya, dan pendanaan penuh oleh penyedia. Dari aspek pembayaran tudas ada konvensional, putar kunci, dan EPC, Engineer Procurement and Construction. Jadi kontrak konvensional ya, pengguna jasa itu menugaskan penyedia jasa untuk melaksanakan satu aspek pembangunan saja. Jadi kalau konvensional ini berarti pengguna jasa ini cuma untuk satu aspek pembangunan atau aspek kegiatan atau aspek kontrak saja. Ya misalnya jasa perencana atau pengawasan, jasa MK ya, berbeda-beda masih kontraknya. Nah, sedangkan PBC ini bisa dilaksanakan oleh penyedia yang sama dalam satu kontrak ya, baik perencana, pengawasan, termasuk juga pelaksananya dan perencana. Penerapan kontrak berbasis kinerja ini saya petakan ya, ada yang berbasis kinerja, ada yang tradisional. Kelebihannya adalah life cycle project, terdapat layanan pemeliharaan dan durasi yang lama. Jadi life cycle project ini artinya masa pemeliharaan ya, pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia itu jauh lebih lama ketimbang untuk yang tradisional. Kita ketahui masa pemeliharaan tradisional untuk pekerjaan konstruksi itu ya, pekerjaan konstruksi itu untuk permanen 6 bulan ya. Kalau untuk semi permanen 3 bulan. Nah, kalau kontrak berbasis kinerja ini, PBC ini ya masa pemeliharaan jauh lebih lama. Itulah yang menjadi kelebihan dari berbasis kinerja. Yang kedua, ya, proses perencanaan pelaksanaan pemeliharaan dilakukan oleh kontraktor akan lebih efisien. Jadi kontraktor dialah yang merencanakan, dia melaksanakan, dia memelihara. Bahkan juga dia bisa melakukan pengawasan. Nah, kontraktor memiliki kebebasan untuk melakukan inovasi dalam hal desain dan perencanaan. Nah, itu kelebihan. Jadi kontraktor punya inovasi tersendiri dalam hal misalnya pekerjaan jalan atau pemeliharaan jalan atau SPAM ya, sistem air minum, ataupun juga pekerjaan jembatan. Jadi PBC inilah ya yang banyak digunakan oleh kalangan BUMN. Namun tidak menutup kemungkinan dan sudah pernah dilakukan oleh Kementerian PU dengan kontrak PBC ini. Nah, kualitas akhirnya menjadi target utama kontraktor. Artinya apa? Apapun prosesnya, apapun metode kerjanya, maupun inovasi, target dari kontraktor yaitu minimum ya, indikator kinerja minimum itu menjadi target utama dari kontraktor. Sedangkan untuk pekerjaan tradisional ya, pembayaran fisik price dapat dilakukan tanpa kurang, terhadap volume pekerjaan kontraktor lebih transparan pada tiap pekerjaan yang tercantum dalam volume. Nah, kalau untuk kontrak berbasis kinerja, ya dia lebih fleksibel lagi, lebih inovatif. Kekurangannya ini berbasis kinerja, tidak ada pekerjaan tambah kurang dalam volume yang sistem pembayaran langsung. Jadi artinya apa? Resiko di kontrak berbasis kerja ini bila ada tidak sesuai lagi ya, tidak sesuai dengan kondisi lapangan, kalau ada penambahan volume, spek termasuk juga ruang lingkup atau waktu yang sudah ditetapkan, tidak bisa dilakukan perubahan tambah kurang itu sendiri. Jadi itu kekurangannya. Makanya dia berbasis langsung itu sendiri. Ya. Sistem pembayaran berbasis langsung. Kalau di tradisional, ya life cycle project tidak dapat layanan pemeliharaan. Ya meskipun ada layanan pemeliharaan yang sifatnya PHO menjadi FHO, tapi yang dimaksud pemeliharaan ini ya, jauh lebih setelah F ya, bisa dilakukan setelah FHO. Jadi pemeliharaan ini termasuk bagian dari belanja atau kontrak nantinya ya, pemeliharaan. Jadi ketika sudah FHO, maka kita bisa tugaskan penyedia yang berbasis kontrak kinerja ini
untuk melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan itu ya bisa berbasis kontrak jamak ya. Kontrak jamak itu ketentuannya kan paling lama 3 tahun itu sendiri. Jadi kekurangannya volume menjadi target kalau kata bukan kualitas, sedangkan berbasis kinerja tentu kualitas. Nah, perubahan kontrak berbasis kinerja, priority roadwise, misalnya ada yang diprioritaskan ya. Selanjutnya, selama kunjungan VVIP berbasis input, metode, kuantitas ditetapkan, pembayaran berdasarkan kuantitas. Nah, itu yang disebutkan tadi, pembayaran berdasarkan kuantitas ya. Jadi saya kutip di Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, pembayaran berdasarkan kuantitas. Pekerjaan diselesaikan terlebih dahulu baru dibayar. Nah, kalau KBK ini kontrak berbasis kinerja item-wise ya, sektor wise priority, berbasis output, penyedia bebas ya untuk menetapkan penanganan apa, bagaimana, kapan ya, caranya itu bedanya dengan konvensional, berbasis kinerja dan berbasis loan sendiri. Nah, kontrak berbasis kinerja ini sudah banyak diterapkan di negara-negara lain ya, Argentina ya, Chili, yang rata-rata pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan jalan ya. Chili, Australia ya, Selandia Baru, Amerika, bahkan Amerika Latin. Nah, penerapan kontrak berbasis kinerja ini diharapkan memang sebagai lompatan ya, inovasi ke arah pembangunan infrastruktur yang bisa jembatan, aman. Kontrak kinerja itu merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Jadi memang baru ya baru. Rencana, pelaksanaan dan pemeliharaannya, bahkan bisa dilakukan pengawasan ya. Pemeliharaannya terintegrasi dalam satu kontrak ya. Akan tetapi yang berlaku dalam sejarah, yang berlaku untuk di Indonesia, kalau di negara-negara yang saya sebutkan tadi termasuk pengawasannya. Tapi untuk yang berlaku di Indonesia ini adalah perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaannya. Terintegrasi dalam satu kontrak yang dilaksanakan satu tahun jamak ya sendiri. Jadi komponen dan indikator berbasis kinerja ini ya menurut NITSI ya terdapat komponen dari kontrak berbasis kinerja. Jadi ada PWS, ada PS ya. Ini jenis kontraknya ya. Cara menyusun kontraknya ya, persyaratan dan lain-lain. Ada AKL, ada API, ada PRS dan KIS ini. Jadi pertimbangan menggunakan kontrak berbasis kinerja sebenarnya jenis kontrak, pembayaran dan pemenuhan indikator minimum memiliki beberapa keuntungan potensial dibanding pendekatan konvensional. Ya, penghematan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan. Jadi pemeliharaan jalan ya seperti umpamanya jalan nasional atau jalan-jalan tol itu sendiri kita masih serahkan kepada kontraktor pemenang tersebut ya. Jadi dia bisa kita kontrak selama 3 tahun. Apabila dalam kerusakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut 1 tahun misalnya. Nah, dalam pemeliharaannya, ya pemeliharaan artinya bukan dari PHO ke FHO, tapi setelah F ya, setelah F maka mereka yang kelola ya, kelola dan pelihara ya. Kalau ada lubang-lubang, ada kerusakan, jauh tanggung jawab mereka itu sendiri. Jadi itu tentang PBC ini. Kontraktor lebih memiliki ruang untuk melakukan inovasi ya, kepastian pembiayaan jangka panjang. Nah, tentu dengan adanya kontrak jamak yang memang sejak awal harus disetujui oleh kepala daerah bersama DPR, maka ada kepastian. Sifat kontraknya tahun jamak, resikonya terkalkulasi ya, resiko akibat keputusan kontraktor menjadi tanggung jawab kontraktor. Jadi ketika dia melakukan inovasi ataupun juga merubah metode kerja, metode pelaksanaan, yang ditunggu oleh PBC ini adalah kualitas ya, tujuan akhirnya peningkatan kepuasan jalan. Jadi kontrak berbasis kinerja ini tidak
mengurangi tanggung jawab penyelenggara. Maksudnya penyelenggara ini pengguna jasa, tapi juga fokus tanggung jawab penyelenggara secara total. Jadi tidak perlu lagi mengatur secara detail cara kerja kontraktor itu sendiri. Jadi memang inovasi yang dari PBC ini dituntut oleh penyedia supaya bisa melakukan inovasi dalam kontrak sendiri. Jadi itu ketentuannya. Nah, tujuan misalnya ya tujuan KBK dalam pemeliharaan jalan, ya konservasi kinerja dari pendekatan lebih proaktif dari kerusakan penggunaan perkerasan yang diterima. Menyediakan metode yang seragam dan konsisten dalam perencanaan, pengendalian, pelanggaran, dan pelaporan pemeliharaan. Memaksimalkan tingkat layanan ya kepada anggaran, pengguna jalan dalam anggaran dan kendalinya. Jadi memang seperti kita ketahui ya, saya belum pernah melihat kontraknya, artinya kontrak yang selama ini yang dikerjakan di jalan-jalan nasional, ya itu ada pekerjaan pemeliharaan jalan. Maka menggunakan KDK ini belum ada data informasi yang peroleh. Tetapi karakteristiknya yang mengerjakan pemeliharaan tersebut malah pengusaha-pengusaha tersebut, ya, sehingga menandakan ini seperti kontrak jamak. Ya. Jadi karakteristik KDK ini kontrak berbasis kinerja, pemeliharaan layanan, pembayaran berbasis kinerja, ya, mendorong teknik pembayaran preventif, terbuka efektif. Kontraktor lebih bebas ya menetapkan rencana kegiatan pemeliharaan. Ya, standar desainnya ya. Jadi standar desain ini untuk KBK ini ya memang ada standar desain, ketentuan rentang yang dapat diterima dan standar intervensi, ketentuan rentang yang tidak dapat diterima. Jadi standar desain yang sudah dibuat oleh PPK sebenarnya masih bisa ada diskusi ya sepanjang standar desain itu tidak mengganggu, tidak mengakibatkan ya struktur dan fungsi atas pekerjaan konstruksi tersebut seperti pemeliharaan jalan menjadi terganggu atau standarnya menurun. Nah, tentu inovasi dari penyedia ini dibuatkan standar, namun ada rentang yang bisa ditoleransi kalau bicara standar desain itu sendiri ya. Faktor kendali ya, patokan periode penyelesaian pekerjaan ya, kendali KDK ya, milestone-nya waktu. Jadi mereka punya milestone ya, intervensi standar ya, tingkat cacat mutu intervensi yang diperlukan untuk perbaikan cacat mutu. Jadi baiknya tentang KDK ini. Jadi kendala ya penerapan kontrak berbasis risiko ya. Pertama, alokasi resiko pekerjaan, resiko ditanggung sepenuhnya penyedia yang seharusnya tanggung jawab pemilik yang mengakibatkan terjadi kondisi harga penawaran lelang menurutnya penyedia jasa akibat bank memberi modal kepada penyedia saya menolak untuk mengambil resiko. Resiko belum teridentifikasi. Jadi itu salah satu resikonya. Kelompok resiko tersebut kurang lebih aspek legal ya, aspek organisasi, aspek teknis, aspek studi spasial, aspek keuangan dan aspek politik ya. Itu juga resikonya ya. Apabila ada perubahan politik di mana ada penghentian misalnya, ada refocusing, termasuk juga ada perubahan kepala daerah ya, itu bisa berdampak pada kendalanya penerapan kontrak berbasis kinerja. Jadi yang mana dasar hukumnya ya, dasar hukumnya kita bisa lihat di Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, peraturan pemerintah 14 tahun 2021, peraturan presiden 12 tahun 2021 ya. Ini model seperti rancang bangun. Nah, hanya perbedaan dari rancang bangun ini, desain inbuild, di rancang bangun ya ada perencanaan, ada pembangunan, namun pemeliharaannya. Untuk itu kita bisa modifikasi kondisi rancang bangun ini ya. Kondisi rancang bangun bahwa di pekerjaan konstruksinya ya, kita bisa tambahkan pemeliharaan ya, pemeliharaan itu sendiri. Jadi pekerjaan terintegrasi ya,
perencanaannya, pembangunannya, dan pemeliharaan. Sedangkan pengawasannya kan kalau untuk desain ini kan dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi. Ya, komponennya jamak, jenis konstruksi langsung, kualifikasi bisa kita buatkan kualifikasi ya. Kerjasama operasional sama seperti rancang bangun, ya, usul proposal penggunaan teknis, perakhiran arus dan lain-lain. Ini seperti model pekerjaan design and build. Nah, itu yang kita bisa jadikan model dokumen untuk tender kontrak berbasis risiko. Ya, karakteristiknya bisa kita tetapkan skornya, misalnya indikator penilaian bisa kita tetapkan. Jadi kontrak berbasis risiko ini ya modifikasi dari kontrak rancang bangun ya, design and build, modifikasi. Jadi kita bisa menambahkan komponen pembiayaan, yaitu pemeliharaan jalan tersebut. Dan ini sudah terjadi untuk pekerjaan jalan-jalan nasional ya. Jadi kontrak berbasis resikonya tadi ya berbasis kinerja penuh ya, ada kontrak tunggal menjadi pelayanan profesional, fisik, dan lain-lain. Sedangkan bentuk kontrak hibrid ya, pembangunan jasa mendatangkan penyedia jasa fisik dan penyedia jasa konsultan. Kenapa dua kontrak langsung ya? Kontrak pekerjaan fisik mencakup pelapisan untuk pekerjaan jalan ya, pelapisan kembali, rehabilitasi, semua pemeliharaan. Jasa konsultan mencakup kelola aset, kelola koridor, informasi, dan lain-lain. Jadi inilah bisa kita terapkan konsep kontrak berbasis risiko. Nah, bagaimana daftar kuantitas dan harga ya, kuantitas dan harga untuk pelayanan bisa diuraikan untuk harga ini untuk bisa untuk ruas jalan ya. Ini bisa pemeliharaan ini. Jadi kita bisa buat untuk RAB-nya kuantitas dan harga untuk ruas A, ruas B, ruas C bisa kita munculkan biayanya. Sama halnya juga untuk kelola atau pengenalan dua. Jadi begitu standar ini standar lump ya, monthly lump payment, artinya pembayaran lump ya setiap bulannya gitu apa. Jadi kita sudah tetapkan sejak awal. Nah, kuantitas dan harga untuk pekerjaan rehabilitasi misalnya, lajur, bahu, reprofil, jalur bahu, seluri, lajur, dan ini contoh-contoh kegiatan kuantitasnya ya, harga satuannya, terus dia lengkap ya, harga totalnya. Misalnya ya, data harga atau pekerjaan peningkatan. Tambahan lajur antara kilometer 50 dan kilometer 80. Ya, berarti ada kuantitas penambahan kuantitas kurang lebih 30 kilometer. Berapa harga satuannya? Misalnya tulis dia lengkap ya, tulis dia lengkap ini berapa kilometer ya harga dan total harga. Demikian yang tentang begini daftar kuantitas untuk berbasis risiko. Nah, untuk pengenalan darurat ya, pekerjaan darurat demikian juga sama ya. Tidak ada bedanya yang seperti konvensional, tapi ya lebih lebih rinci, lebih detail, termasuk juga memuat item pemeliharaan. Jadi ambang untuk KBK ini ya, harga pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan peningkatan tidak boleh melampaui harga yang disyaratkan dalam LDP. Jadi ada lembaran data pemilihan ya. Dokumen KBK tidak boleh digunakan untuk jaring jalan yang rusak parah sehingga membutuhkan rekonstruksi ataupun rehabilitasi. Bila mana rekonstruksi awal dan atau pekerjaan rehabilitasi atau pekerjaan peningkatan melampaui 40% dari kontrak, maka dokumen pemilihannya tidak boleh digunakan ya. Jadi artinya apa? Biaya rekonstruksi ini ataupun rehabilitasi untuk pekerjaan melampaui 45% ya, dari tingkat kerusakan atau dari harga kontrak, maka dokumen pemilihan tidak boleh digunakan. Ya, kriteria layanan kenyamanan ini kriteria tingkat pelayanan KBK ini sendiri. Spesifikasi kinerja konsep kontrak KBK berdasarkan apa ya kinerjanya, tingkat layanan kan diperlukan apa, metode prosedur pengukuran kepatuhan, beda dan lain-lain. Jadi spesifikasi ini ada spesifikasi kinerja,
spesifikasi umum jalan, pekerjaan darat, atau sosial dan lingkungan. Ini untuk pekerjaan jalan. Jadi jenis contoh ini adalah untuk pekerjaan jalan. Ya, pembayarannya ya umumnya berdasarkan tingkat layanan penyedia, harus memastikan bahwa pemakai jalan memperoleh layanan tertentu. Spesifikasi terdapat dalam tingkat layanan diharapkan masing-masing ruas jalan. Tingkat layanan untuk jalan beraspal ya, kekasaran ya. Jadi ketika kita memberikan layanan ya, kekasaran, lubang atau tambalan atau retak ya, kita memberikan pelayanan pemeliharaan gitu. Kebersihan permukaan, alat pemutiran, kerusakan perkelasan, syarat ambles bawah jalan, kebersihan drainase, dan pengendalian vegetasi. Jadi memang tingkat layanan untuk jalan beraspal ya, tingkat itu kita menggunakan tingkat layanan itu beraspal ya. Jadi ini kalau tingkat layanan untuk pekerjaan pemeliharaan. Ya, kesulitan sebenarnya bagi kontrak berbasis kinerja ini, masa tendernya ya, pelelangan lebih lama. Rasa lepas kendali keluasan dari pengguna jasa, hubungan jangka panjang kurang pasti juga. Ya tadi karena ada faktor tahun jamak ya, kekurangan berapa standar kinerja dan tingkat layanan atau disarankan kurang jelas. Jadi memang persyaratan-persyaratan tingkat layanan ini ya kadang disyaratkan oleh pengguna anggaran atau PPK kurang jelas, ataupun juga dari penyedia sendiri ya, ketika menghasilkan produk layanan pekerjaan KBK ini, maka tingkat layanannya belum dirinci apa saja layanan yang ada pada penyedia. Mungkin terjadi kompetisi kurang adil ya, penyedia jasa kecil sekalipun sebagai sukun hanya karena cocok bagi yang sudah terlatih. Jadi intinya adalah kesulitan tersembunyi ya, potensial bagi kontrak luas kinerja. Jadi siapa pihak yang berkepentingan ya, dia ya, jasa dan pemakaian jalan. Aspek kontrak yang memastikan pendanaan yang lancar ya dan dapat dipercaya selama masa kontrak. Untuk itu, dalam penyusunan kontrak KBK ini sendiri memastikan ya bahwa sudah ada persetujuan dari Dewan untuk pembayaran atau pembiayaan selama 3 tahun. Ya tentu juga ya pemanfaatan kontraktor kecil lokal ya, hanya setelah persiapan dan pelatihan. Hanya untuk kontraktor yang bersyarat, yang kontrak dengan persyaratan yang sederhana atau sekon saja. Mekanisme membangun mekanisme penyelesaian. Itulah aspek kontrak di KBK. Artinya apa? Ada juga pemanfaatan kontraktor lokal. Hanya setelah persiapan dan pelatihan yang memadai. Jadi kontraktor kecil lokal ini ya memang diperlukan ya persiapan atau pelatihan yang memadai sehingga dia menjadi subkon ya ataupun subpenyedia. Pengelolaan KBK ya, peran konsultan supervisi mengendalikan tingkat layanan. Jadi ini juga bisa jadi bagian dari pengelolaan KBK, konsultan supervisi, peran staf pengguna jasa ya, kendali mutu ya, quality control ya. Jadi mungkin ada direksi teknis, bukan ada direksi teknis yang ditetapkan oleh atau tim teknis yang ditetapkan oleh PPK dalam hal KBK ini. KBK ini kan tidak hanya masa pelaksanaan, misalnya masa pelaksanaan 1 tahun, tapi berlaku juga masa penggunaan. Pengaturan mata rantai komunikasi dan penyedia termasuk sesi yang regulernya. Ya, perencanaan kontrak berbasis resiko ini mendefinisikan standar kinerja ya sebelum pengumuman lelang. Jadi memang dokumen pemilihannya ini memang harus jelas ya, harus jelas standar kinerjanya bagaimana. Apakah semua jalan yang lubang dengan dimensi 50 cm, 20 cm persegi ya, ataupun retak-retak itu akan menjadi standar layanan kinerja dalam hal melakukan pemeliharaan. Itu harus diurai secara jelas dalam dokumen pemilihan, termasuk dokumen kontrak sendiri. Ya kayak proyek ya jasa marga ya, melakukan KBK spasial ya, menetapkan daftar kuantitas harga yang memang masih jelimet ya.
pengawasan mutu masih mikro belum makro karena masih berfokus quality control, bukan berfokus pada quality assurance. Artinya apa? Pengawasan mutu ya per kilometer ini ya, per kilometer belum makro, maksudnya per kilometer ya. Jadi belum, karena masih berfokus pada quality control, masih melihat kontrol kualitasnya, tapi belum fokus pada penjaminan kualitas ya, masa pemeliharaan 3 tahun dengan tingkat layanan zero. Jadi zero pothole ini artinya zero, tidak ada lubang-lubang lagi ya, tidak ada lubang-lubang pothole. Terima kasih, itu sekedar tentang kontrak berbasis kinerja ini. Memang agak masih apa namanya, masih belum banyak yang mengenal, tapi untuk sebagian pekerjaan yang di Kementerian PU itu sudah menjadi pernah dikerjakan ya, sudah dikerjakan. Ke depan ini sudah menjadi target untuk kontrak berbasis kinerja. Dan bisa diterapkan di pemerintah daerah. Ya, untuk itu saya serahkan kepada moderator Aziza. Mana Pak Aji ini ya, Pak Aji? Oh, iya, Nasir. Pak Aji, mana Aji? Iya, Pak. Ya, Pak Aji, bagaimana KBK ini? Pengalamannya Pak Aji? Oh iya, Pak. Ini saya ngusulin ya, Pak ya? Iya. Ya, Pak. Jadi ini memang kebetulan kan saya di BUMN, Pak. Siap. Yap. Di mana Pak Haji? Jadi baru mau ditetapin kontrak berbasis kinerja ini, PBC. Makanya kemarin pas ada usulan untuk materi ya. Jadi saya usulkan apa kayak konsep PBC itu seperti apa gitu. Oh, ya. Nah, itu aja sih Pak. Tadi sebenarnya bedanya apa dengan kontrak lump sum, unit price atau hybrid? Selama ini kan itu Pak. Baik. Oke. Nanti kita buka diskusi dulu ya. Iya Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pemaparan materinya. Jadi langsung saja kita ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Pertama mungkin silakan Pak Aji langsung menjelaskan secara detailnya mungkin apa yang ingin didiskusikan dengan narasumber. Jelaskan mengenai. Silakan Pak Haji. Silakan Pak. Apa problemnya di BUMN-nya Pak Haji nih tentang kontrak berbasis kinerja? Iya Pak, maaf ini kurang jelas Pak sinyalnya. Halo? Lagi di mana nih Pak Haji? Lagi jalan atau lagi di rumah? Oh, di rumah Pak. Kebetulan sinyalnya memang lagi jelek. Iya. Apa kendalanya Pak Haji di BUMN mana? Iya, saya di Angkasa Pura II Pak. Siap. Iya. Ya, jadi ini aja sih Pak. Hanya apa ya, pengen tahu aja gimana sih konsep PBC itu. Karena sejauh ini baru diterapin Pak, maksudnya belum diterapin, baru mulai dikonsepkan kayaknya pertengahan tahun. Ya, mana Pak Adi? Di mana Pak? Seperti itu Pak. Putus ya. Pak Kurniawan. Jadi apa kendalanya Pak Haji di tempatnya? Sehingga perlu penanganan terhadap kontrak PBC ini. Jadi kontrak PBC ini memang dibutuhkan juga pengguna jasa ya, menyusun tingkat layanan indikator minimal dulu. Ya, dengan desain itu
ada batas minimal, ada batas maksimal ya, desain Iya, Pak. materialnya, desain spesifikasi material, spesifikasi tenaga kerja, termasuk layanan. Nah, di situ sebenarnya inovasinya dari dari penyedia itu memang sangat terbuka ya, sangat terbuka, bebas ya. Tidak ada lagi pengaturan terhadap bagaimana metode pelaksanaan. Itu diserahkan sepenuhnya oleh penyedia. Akan tetapi indikator kinerja minimum itu telah ditetapkan oleh pengguna anggaran atau pengguna jasa itu sendiri. Jadi masa pemeliharaan juga demikian, Pak. Misalnya pembangunan jalan ya, ataupun pemeliharaan jalan, pembangunan jalan lah, pembangunan jalan. Di pembangunan jalan itu kan perlu ada pemeliharaan. Pemeliharaan yang dimaksud ini bukan dari serah terima pertama yang kedua ya, bukan begitu Pak Haji maksudnya. Pemeliharaan ini setelah setelah serah terima terakhir baru berjalanlah pemeliharaan. Itu yang dibayar juga bagian dari item kontraknya. Nah, selama ini kan pemeliharaan untuk kontrak konvensional tidak ada biaya pemeliharaan, Pak. Kecuali dari serah terima pertama menjadi serah terima kedua. Itu pun retensi namanya, ya kan? Nah, kalau untuk KBK ini wajib ada pemeliharaan. Ada perencanaannya, ada pelaksanaan konstruksinya dan pemeliharaan. Itu KBK. Jadi, mau nanya Pak, bentar Pak. Ya, kalau sistem pembayarannya seperti apa ya Pak? Apakah misalkan konsep 95% dibayarkan terus 5% retensi, atau seperti apa Pak sistem pembayarannya untuk PBC ini Pak? Bedanya dengan kontrak jadi sebelumnya, kontrak konvensional maksud saya. Ya, kontrak PBC ini kan ditetapkan berdasarkan output pekerjaan, Pak. Output pekerjaan itu berarti lump-sum. Oh itu iya Pak. Dibayarkan per bulan, Pak. Per bulan apa outputnya itu harus dimunculkan, gitu. Baik itu pekerjaan utamanya termasuk pemeliharaan. Ya, pemeliharaan. Jadi kalau perencanaannya ini Pak, kalau perencanaannya kurang baik, pasti pada saat proses penawaran dia tidak resikonya kan ada pada penyedia yang sudah berkontrak. Maksudnya apa? Ketika perencanaannya ini tidak baik, tidak mendapat data informasi di lapangan tentang jalan misalnya, ada kondisi jalan yang memang tidak terpantau konsultan perencana sebelum penawaran, dan setelah berkontrak ternyata jalannya masih perlu galian lagi, maka itu tanggung jawab penyedia, bukan lagi tanggung jawab pengguna anggaran, tidak lagi pekerjaan tambah kurang Pak. Resiko oh itu. Iya Pak. Jadi perencananya harus disiplin dalam melihat misalnya kalau pekerjaan tanah ya, tanah itu harus melihat kondisi daya dukung tanah, kondisi topografinya, kondisi elevasi tanah. Gitu. Jadi memang perencanaannya sangat sangat dibutuhkan perencana yang disiplin, yang bagus. Nah, kenapa? Ketika sudah berkontrak tidak ada lagi pekerjaan tambah kurang. Itu semua resiko kepada penyedia dan dibayarkan berdasarkan lump-sum output sesuai kinerja ya Pak ya? Ya. Dibayarkan sesuai kinerja gitu ya Pak? Betul, sesuai kinerja. Kalau pekerjaan jasa konsultan berlaku nggak Pak? Bisa berlaku nggak Pak PBC Pak? Iya, kan ini kontraknya ini ada 3 jenis kegiatan Pak. Rencana, pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan jadi satu kontrak. Satu RAB. Gitu. Oh iya Pak. Iya. Jadi 3 sub itu jadi satu. Oh iya. Satu RAB. Iya Pak. Iya. Ada lagi? Baik Pak. Sementara itu Pak,
Pak Kurniawan. Mungkin nanti saya baca PPT-nya, Pak. Tadi agak kelewat juga Ya. soalnya. Iya, Oke, siap, Pak. Terima kasih. terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Haji. Semoga bisa membantu ya Pak dari jawaban Pak Kurniawan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk materi malam ini. Jadi untuk malam ini tuh materinya materi terakhir pada periode 15. Nah, jadi seperti itu, pada malam ini merupakan materi terakhir pada periode 15 ini. Dan setelah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp group tentang kapan sertifikat dan rekor materinya dapat di-download, dan sekarang sementara kami proses karena malam ini sudah merupakan materi terakhir. Jadi akan kami sampaikan secepatnya mengenai dengan proses download rekor materi dan sertifikat Bapak Ibu sekalian. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Sutanto. Sepintas saya baca, KBK perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bisa dilaksanakan oleh penyedia. Apakah hal tersebut menjamin mutu hasil pekerjaan? Saya luruskan bahwa untuk KBK itu tidak ada pengawasan ya. Jadi pengawasan itu dibayar tersendiri, bukan satu kesatuan kontrak ya. Satu kesatuan kontrak, tapi bisa dibayar sendiri, bisa dilakukan oleh direksi teknis atau tim teknis ya. Kalau KBK ini adalah perencanaan ya, pelaksanaan dengan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini dilaksanakan oleh kontraktor. Ada 3 item. Ada 3 item dalam RAB atau daftar kuantitas dan harga. Perencanaan, ya berapa belanja perencanaannya. Pelaksanaannya, berapa belanja pelaksanaannya. Dan pemeliharaannya, berapa belanja pemeliharaannya. Untuk itu memang dibutuhkan kualitas perencanaan yang baik. Yang terukur, yang disiplin terhadap kondisi lapangan. Kondisi, kalau untuk pekerjaan tanah, kondisi daya dukung tanah. Yang berapa daya dukung tanah terhadap lokasi tersebut. Itu yang paling penting dari KBK itu sendiri. Jika lalai di perencana, personil yang kita tugaskan, maka bisa berdampak terhadap kerugian penyedia tersebut. Karena akan menambah biaya-biaya pekerjaan konstruksinya, pelaksanaannya, dan menambah biaya-biaya pemeliharaannya. Untuk itu memang dibutuhkan perencana yang baik sendiri. Jadi pengawasannya bisa dari pihak ketiga itu sendiri ya, di luar dari kontrak KBC itu sendiri ataupun dari tim teknis. Jadi kalau untuk bicara menjamin mutu, sebenarnya kontrak KBK ini kontrak yang paling bagus. Karena kenapa? Dia menjamin ada kerusakan-kerusakan di masa setelah serah terima terakhir. Misalnya sudah ditetapkan umur rencana teknis bangunan gedung misalnya. Bangunan gedung 50 tahun. Tapi selama 3 tahun ya, bisa kita tetapkan biaya pemeliharaan untuk kontrak KBK sama 3 tahun. Karena di masa kritis bangunan itu sebenarnya setelah serah terima terakhir. Ya, setelah serah terima terakhir, itu berjalan 3 tahun ke depan masa kritis bangunan tersebut. Masa keandalan bangunan itu di 3 tahun pertama setelah pemeliharaan atau serah terima terakhir itu sendiri. Jadi mutu itu memang sudah diukur ya, sudah ditetapkan oleh pengguna anggaran, pengguna jasa ya mutunya. Sehingga ketika dia mengerjakan taruhlah asal-asalan di tahun pertama di masa pemeliharaannya mengalami keruntuhan atau kegagalan bangunan atau kerusakan struktur maupun
kerusakan fungsional dalam suatu bangunan ataupun pekerjaan, maka tanggung jawabnya itu pada penyedia, dan negara tidak membayarkan akibat resiko yang dibuat oleh penyedia tersebut yang pelaksana. Jadi itu yang paling pasti kalau bicara mutu, jauh lebih baik untuk kontrak KBK ini, karena dia harus menjamin selama 3 tahun pekerjaannya itu bagus dari keandalan struktur, dari keandalan fungsional bangunan tersebut. Karena kalau ada kerusakan yang lebih besar, dia menambah dari RAB atau dari harga yang sudah dikontrak dia selama 3 tahun tersebut. Demikian Pak Sultanto. Jadi bagusnya itu kontrak KBK, ya bagusnya karena keandalan mutu pekerjaan itu sangat dijamin selama 3 tahun. Karena kalau dia main-main, sudah saya kurangi campuran betonnya, saya perbanyak pasir, kurangi semen. Di tahun pertama pasti dia nombok pemeliharaannya karena sudah terjadi retak-retak, gedung itu miring atau jalan itu lubang-lubang, ya dia kurangi ketebalan urugan pilihannya, LPB-nya ketebalannya, LPA-nya termasuk pencampuran agregat halusnya, dipastikan itu di tahun pertama dia akan rugi besar kalau dia tidak kerjakan baik. Demikian Pak, begitu konsepnya Pak Sutanto, konsep KBK, tanggung jawab pemeliharaan kepada penyedia. Ya, baik. Bagaimana Pak Sutanto? Cukup, Pak? Cukup, terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sekali lagi silakan Bapak dan Ibu, jika masih ada yang ditanyakan kepada narasumber kita untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun langsung raise hand untuk berbicara langsung dengan narasumber kita. Ya, baik Pak, mungkin ya Pak. Ya. Oke, yang lain? Ya, yang sudah pernah di daerahnya tentang kontrak KBK. Ini kontrak yang bagus ya, kontrak yang bagus diterapkan ya KBK. Ya Pak, baik. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi Pak, sekian untuk sesi diskusi malam ini Pak, atau sesi tanya jawabnya. Mungkin closing statement-nya Pak. Ya, baik. Mungkin sejak awal saya sudah sampaikan materi ini materinya titipannya Pak Aji ya. Yang kedua, memang sepintas saya pelajari beberapa materi yang saya pernah ikuti diklatnya, inteknya tentang KBK ini. Memang KBK ini baru di masa-masa COVID ya mulai diterapkan ya. Iya betul Pak. Diterapkan karena memang khusus pembiayaan itu masih diandalkan oleh penyedia sebenarnya. Sekalipun ada jaminan untuk dilakukan pembayaran. Yang kedua, KBK ini sangat bagus untuk mutu atau kualitas hasil, untuk kualitas output atau tujuan dari kegiatan itu sendiri, karena berlakulah pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Makin baik kualitas pekerjaan konstruksinya ya setelah serah terima pertama dan kedua, maka biaya pemeliharaan yang masih menjadi hak penyedia itu menjadi keuntungan penyedia akan berkurang. Tapi makin kurang mutu, kuantitas dan kualitas pekerjaan konstruksinya, makin terbuka peluang penyedia mengalami kerugian yang jauh lebih besar
dari ketimbang biaya pemeliharaan yang sudah menjadi haknya sendiri. Yang ketiga, kontrak berbasis kontrak kinerja ini dibutuhkan disiplin dan profesionalisme dari konsultan perencananya. Jadi konsultan perencana yang menjadi haknya dalam kontrak untuk melakukan pengkajian, analisis, survei, penyelidikan atas rencana pekerjaan konstruksi tersebut. Demikian yang bisa kita sajikan. Yang terakhir ya, kontraknya sama ya, seperti tender atau konvensional, dokumen pemilihannya sisa. Yang diubah adalah item pekerjaannya. Karena item pekerjaan untuk kontrak berbasis kinerja ini ada 3, perencanaan atau perencanaan. Yang kedua itemnya adalah pelaksanaan konstruksi atau main con-nya atau pekerjaan utama. Yang ketiga pemeliharaan. Pemeliharaan itu harus jelas dalam penyusunan spesifikasi kinerjanya. Sebagai tingkat layanan dia penyedia dalam hal merespon ketika ada terjadi kerusakan, ya, kerusakan pekerjaannya. Kalau sejauh mana responnya, apakah langsung segera dikerjakan atau masih menunggu 1 bulan atau menunggu 3 bulan, itu dilihat dari penetapan kita dan penawaran dari penyedia tersebut. Demikian yang bisa saya sajikan tentang kontrak berbasis kinerja. Mudah-mudahan kita insya Allah kita bertemu di bulan Ramadan, masih diskusi tentang audit, tentang perpajakan, tentang keuangan, dan tentang PBJ itu sendiri. Nanti saya sangat tertarik dengan kontrak berbasis kinerja ini. Nanti coba kita menyusun RAB-nya, tata cara menyusun RAB ya. RAB kontrak berbasis kinerja. Pak Haji ya. Ya. Boleh Pak, siap-siap. RKS-nya kalau perlu Pak. Ya, RKS dengan KK. KK, iya siap. Boleh Pak. Demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator untuk menutup kegiatan ini dan memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kegiatan kita yang sebelumnya dan yang akan datang. Saya serahkan kepada moderator. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pemaparan materi malam ini sekaligus penutup materi di periode 15. Jadi kami sampaikan kembali Bapak Ibu sekalian, malam ini merupakan materi terakhir pada periode 15. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah senantiasa bergabung dan selalu setia mengikuti materi selama periode 15 ini. Untuk selanjutnya, untuk download sertifikat Bapak Ibu sekalian dan untuk melihat rekor materi yang sudah berlangsung, nanti akan kami infokan kapan akan dapat di-download dan insya Allah secepatnya akan diproses karena materi ini sudah materi yang terakhir. Ya, jadi untuk selanjutnya pada bulan April atau bulan 4 ini akan berlanjut periode 16. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan untuk mengecek WhatsApp, grup WhatsApp kami. Nanti akan kami share link pendaftaran untuk periode selanjutnya atau periode 16 dengan judul materi berbeda, kurang lebih seperti di periode membahas tentang persoalan-persoalan, problem-problem yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian di lingkungan pekerjaan ataupun pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi seperti itu. Kami dari Panitia Civil Consultant Indonesia mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan kami selama ini, selama periode 15, dan silakan untuk selalu memantau WhatsApp group. Untuk periode 16 akan kami share kembali link pendaftarannya. Sama seperti pada periode 15 ini, mendapatkan 10 sertifikat dan rekor dan begitupun juga dengan rekor materi.
Baik, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di periode 16. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Terima kasih, Pak Sisa. Kurniawan. Terima kasih Pak Kurniawan. Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih Bapak Ibu.